Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat jumpa kembali dengan saya, Pastor Cornel CP. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian selalu berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Tema renungan kita kali ini adalah bersyukur atas rahmat dan berkat Tuhan. Bahan renungan diambil dari Injil Lukas, bab 1 ayat 39 sampai dengan 45. Pada minggu ini kita memasuki Minggu Advent yang keempat. Dalam sabda Injil kita mendengarkan kisah kunjungan Maria kepada Elizabeth. Dalam kunjungan itu, Maria memberikan salam kepada Elizabeth, dan Elizabeth dengan penuh sukacita menerima salam itu. Bahkan dikatakan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, anak yang di dalam kandungnya melonjak kegirangan, yang menunjukkan dia sungguh berbahagia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salah satu tema penting dalam Injil Lukas adalah ditonjolkannya aspek sukacita. Sukacita oleh karena kasih Allah sungguh nyata bagi orang-orang sederhana yang percaya. Kisah tentang sukacita itu tampak dalam beberapa contoh. Misalnya dalam perumpamaan dirham yang hilang. Setelah dirham itu ditemukan, menimbulkan sukacita. Demikian juga dalam kisah atau perumpamaan anak yang hilang. Setelah anak yang hilang itu kembali ke rumahnya, disambut dengan sukacita oleh ayahnya. Dan demikian juga dalam perumpamaan domba yang hilang. Setelah domba yang hilang itu ditemukan kembali, menimbulkan kegembiraan atau sukacita. Demikian pula sesudah Yesus naik ke surga, para murid kembali ke Yerusalem dengan penuh semangat dan sukacita. Aspek sukacita kembali muncul dalam kisah kunjungan Maria kepada Elizabeth yang kita dengarkan dalam sabda Tuhan pada pekan Advent yang keempat ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita semua tahu bahwa Maria dan Elizabeth adalah dua perempuan pilihan Allah. Elizabeth dipilih oleh Allah untuk melahirkan Yohanes Pembaptis yang nanti menjadi perintis jalan bagi Yesus. Sedangkan Maria dipilih oleh Allah untuk menjadi bunda Sang Penebus, Yesus Kristus Juru Selamat manusia. Allah mengubah kehidupan Maria dan Elizabeth penuh dengan berkat. Dan jelas bahwa Maria dan Elizabeth mendapat mujizat dari Tuhan. Elizabeth misalnya dikatakan sudah mandul dan sudah tua. Kemudian toh dipilih oleh Allah dengan kuasanya untuk melahirkan Yohanes Pembaptis itu. Demikian juga situasi Maria. Dia seorang gadis sederhana, perawan, dan belum bersuami, tetapi toh dipilih oleh Allah untuk menjadi bunda Sang Penebus. Dan berkat ini sungguh menimbulkan sukacita bagi Maria dan Elizabeth. Maka boleh dikatakan bahwa karena kuasa Allah, Maria dan Elizabeth mendapat berkat yang melimpah di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, yang terpenting bagi kita adalah apa pesan yang mau disampaikan oleh Allah melalui sabdanya pada pekan Advent yang keempat ini untuk perkembangan hidup iman kita. Pesan yang pertama adalah bahwa
Sumber sukacita dan damai sejati itu datang dari Allah. Sukacita dan kegembiraan sejati tidak datang dari harta yang melimpah, tetapi datang dari Tuhan. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita diharapkan supaya kita sungguh-sungguh mengimani Tuhan, setia kepadanya, dan selalu membuka diri kepada kehendak Allah di dalam kehidupan kita, karena Dialah sumber sukacita dan kegembiraan yang kita alami. Seperti Maria dan Elizabeth sungguh-sungguh mengalami sukacita, oleh karena memang sukacita itu datang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, pesan yang kedua yaitu bahwa rahmat, berkat, sukacita, damai itu bukan untuk pribadi kita sendiri. Berkat dan rahmat itu harus kita bagikan dalam perjumpaan kita dengan sesama kita. Persis yang dilakukan oleh Maria setelah mengalami berkat dan sukacita yang besar dalam hidupnya. Hal itu tidak untuk dirinya sendiri. Dia datang kepada keluarga Zakaria dan Elizabeth, dan di sana dia berbagi berkat sukacita itu. Kemudian yang ketiga, yaitu bahwa Maria dan Elizabeth selalu bersyukur atas rahmat dan berkat yang mereka alami. Setelah mereka menyadari bahwa Tuhan sungguh campur tangan di dalam kehidupan mereka, di tengah pergumulan hidup mereka, Tuhan berikan pencerahan yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Kemudian menimbulkan keyakinan iman dan rasa syukur yang mendalam atas kasih Tuhan yang secara nyata yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Dan ini juga diharapkan dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk selalu mensyukuri rahmat dan berkat yang kita terima di dalam kehidupan kita. Kita dilarang untuk menjadi jumawa atau sombong dengan berkat yang kita alami. Justru kita semakin rendah hati dan sadar bahwa semua yang kita dapatkan, sukacita yang kita dapatkan berasal dari Allah. Mari kita meneladan sikap iman Maria dan Elizabeth yang selalu bersyukur atas rahmat dan berkat yang mereka terima. Sehingga demikian, maka kehidupan kita akan semakin berkenan di hati Allah. Semoga demikian, Tuhan memberkati kita. Amin.